Cerita kisah tokoh penyebar Islam Datuk Ribandang di Timur Indonesia. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Gorontalo adalah Datuk Ribandang. Sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur ini lahir di Koto Tangah, Minangkabau, pada abad ke-16. Abdul Makmur, atau Khatib Tunggal, adalah salah satu ulama yang memperluas agama Islam di Sulawesi dan berperan penting dalam mengislamkan kerajaan di Kutai dan Bima. Dia mulai berdakwah pada akhir abad ke-16 dan terus aktif di wilayah timur Indonesia. Sebelum terkenal sebagai tokoh sentral Islam di Indonesia Timur, Datuk Ribandang pernah menjadi murid Sunan Giri. Bersama dua ulama lain, Datuk Sulaiman dan Datuk Ritiro, Datuk Ribandang meninggalkan Minangkabau menuju Riau dan belajar budaya masyarakat Sulawesi Selatan dari pelaut Bugis Makassar. Kemudian, Datuk Ribandang berguru kepada Sunan Giri dari Wali Songo di Tanah Jawa. Tersebut dalam Panambo Lombok bahwa Datuk Ribandang adalah jaringan Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam di Makassar. Babat Lombok juga menyebutkan bahwa Datuk Ribandang berkerabat dengan Sunan Giri. Dalam tulisannya, Graaf dan Pigi Aud menyatakan bahwa kemungkinan Datuk Ribandang memiliki ikatan keluarga dengan dinasti Giri, mungkin karena adanya perkawinan. Mendarat di Sulawesi, Datuk Ribandang pertama kali tiba di kota Makassar bersama dua ulama lain pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Sebagian berpendapat bahwa kedatangannya atas permintaan komunitas Melayu di Somba Opu, sementara yang lain mengatakan bahwa diutus oleh Sunan Giri. Meskipun penganut Islam telah ada di Sulawesi Selatan karena para pedagang Muslim, mereka masih bersaing dengan umat Kristen untuk memperoleh pengaruh di lingkungan istana kerajaan Goa, Supa, dan Siang. Ketiga ulama berdakwah di Luwu sebelum menyebar ke titik berbeda, mengislamkan kerajaan Gorontalo dengan keahlian ilmu agama dan metode penyebaran Islam yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Datuk Ribandang, ahli fikih, menyebarkan Islam di Makassar dan Bugis, membawa Raja Gorontalo masuk Islam pada 1605. Raja mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin I dan Islam menjadi agama resmi kerajaan pada 1607. Datuk Ribandang memohon Sultan untuk membangun masjid di Kalukubodoa. Ia juga berhasil mengajak Raja Kutai masuk Islam pada penghujung abad ke-16. Datuk Ribandang menyebar Islam dengan damai dan mengadopsi budaya lokal. Jejak sejarah menunjukkan bahwa orang-orang di daerah yang ia islamkan mulai meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya dan memeluk Islam. Ia diakui telah berjasa dalam penyebaran Islam di Sulawesi, Kutai, dan Bima. Datuk Ribandang meninggal di Sulawesi dan makamnya di Makassar menjadi tempat ziarah. Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan mengislamkan Kutai pada akhir abad ke-16 dengan cara damai dan mengadopsi budaya lokal. Mereka berhasil meyakinkan Raja Mahkota Kutai untuk masuk Islam, dan jejak sejarah menunjukkan bahwa semakin banyak orang Kutai yang meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan memeluk Islam setelah itu. Datuk Ribandang diakui telah berjasa dalam penyebaran Islam di Sulawesi, Kutai, dan Bima, dan sumber-sumber lokal di berbagai daerah mencatat jasanya. Datuk Ribandang menetap di Sulawesi setelah dari Kutai dan memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya. Kini, makamnya di Makassar menjadi tujuan peziarah yang memberi penghormatan. Islam kini adalah agama mayoritas di Sulawesi Selatan. Demikian cerita kisah Datuk Ribandang, tokoh penyebar Islam di Timur Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.